Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fauida Bilagina. Saya adalah mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Malang, Malik Ibrahim Malang. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 2106031100001. Di video saya kali ini, saya akan membahas terkait dengan resumen saya yang membahas tentang sejarah asam dan basa. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana sejarah asam dan basa tersebut. Awal mula munculnya asam basa melalui banyak periode. Yang pertama yaitu ketika masa kuno. Kemudian yang kedua adalah pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah masa teori Arrhenius. Yang keempat adalah masa teori Bronsted-Lowry, dan yang terakhir adalah Lewis, yang mana teori ini adalah teori asam basa modern yang sudah kita kenal pada saat ini. Masuki masa kuno. Pada zaman dahulu, untuk mengungkapkan rasa, para ilmuwan menggunakan teknik penginderaan, yaitu melalui rasa, tekstur, dan juga bau. Kemudian, para ilmuwan mengategorikan hal tersebut sebagai asam, pahit, manis, dan lain-lain. Adapun hal-hal yang berasa asam pada zaman dahulu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oxein, kemudian mutasi menjadi kata kerja, yaitu Latin acer, yang artinya membuat asam. Jadi, pada zaman dahulu, ketika ilmuwan ingin mengetahui sifat dari suatu benda, maka ilmuwan akan melakukan teknik penginderaan. Seperti contoh pada semangka. Bagaimana bentuk dari semangka, bagaimana rasa dari semangka, bagaimana tekstur dari semangka, dan bagaimana bau dari semangka. Mereka menggunakan teknik penginderaan dengan melakukan perasaan, tekstur, dan juga bau. Rasanya seperti maniskah, pahitkah, atau asamkah. Dari teksturnya seperti lembutkah, ataupun kasar, seperti itu. Kemudian lanjut, masih pada masa kuno. Pada masa kuno di tahun 700-an, ada seorang ilmuwan muslim bernama Jabir ibnu Hayyan. Jabir ibnu Hayyan tersebut menemukan asam nitrat dengan cara memanaskan kalium nitrat atau dengan rumus nyawanya yaitu KNO3. Yang kemudian dalam KNO3 tersebut menghasilkan gas dan dilarutkan ke dalam air. Kemudian menghasilkan senyawa yang bersifat asam. Jadi, pada zaman dahulu, menemukan asam nitrat yaitu seorang ilmuwan muslim yang bernama Jabir ibnu Hayyan. Kemudian, pada zaman dahulu, hal-hal yang bersifat pahit disebut dengan basa seperti yang kita ketahui pada saat ini. Basa tersebut berasal dari bahasa Arab yang artinya panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa pertama pada zaman dahulu diperoleh dari memanggang abu, kemudian diolah dengan air kapur dan menghasilkan NaOH dan KOH, yang mana kedua senyawa tersebut atau kedua basa tersebut adalah basa yang paling klasik untuk membuat sabun. Baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, senyawa tersebut adalah basa yang paling klasik dalam pembuatan sabun. Kemudian pada abad ke-13, asam nitrat dicampur dengan aqua regia yang merupakan satu-satunya zat untuk melarutkan asam. Nah, memasuki abad pertengahan. Saat memasuki abad pertengahan, para ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan cara mereaksikannya dengan berbagai zat. Mereka menemukan bahwasannya asam dan basa sifatnya saling berlawanan satu sama lain. Dan ketika asam dan basa direaksikan, maka kekuatan dari asam akan berkurang. Jadi,
Ketika ada asam dan basa, kemudian mereka direaksikan, maka kekuatan dari asam tersebut akan berkurang. Mungkin yang tadinya sangat asam sekali, misalkan rasanya sangat asam sekali, maka ketika dia direaksikan dengan basa, maka rasa asamnya akan sedikit berkurang, seperti itu. Kemudian ada seorang ilmuwan Robert Boyle menemukan bahwa dari ekstrak tumbuhan yang dapat berubah warna karena adanya asam ataupun basa. Dan kemudian hal tersebut yang memunculkan penggunaan indikator alami. Baik, kita next. Nah, indikator alami. Apa sih indikator alami itu? Indikator alami adalah bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam ataupun basa. Jadi, bahan alam yang ada di sekitar kita, misalkan dari tumbuh-tumbuhan, seperti itu, yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam ataupun basa. Jadi, misalkan ada satu contoh di sini, indikator alami, yaitu bunga mawar. Bunga mawar adalah salah satu tumbuhan yang ada di alam kita. Kemudian, jika dia dilarutkan asam ataupun basa, nantinya salah satu asam dan basa tersebut dia akan berubah warna. Nah, itulah yang disebut dengan indikator alami. Indikator alami sangat banyak kita temukan di alam kita. Di sini saya mencontohkan 3, yaitu kunyit. Gambar ini adalah kunyit, kemudian gambar ini ada bunga mawar, dan selanjutnya adalah manggis. Baik, bisa kita lanjutkan. Nah, masuknya abad ke-18, seorang ilmuwan bernama Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 hingga tahun 1796 biasa melakukan pertunjukan kimia untuk para bangsawan di Paris. Kemudian, pada tahun 1776, Lavoisier menemukan bahwasanya senyawa, unsur, ataupun esensi tertentu dalam suatu asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah beliau menyebutnya yaitu zat oksigen atau oksigen seperti yang kita ketahui saat ini. Dia mengira bahwasannya itu adalah oksigen karena pada oksigen tersebut membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan juga belerang yang mana menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Kemudian, pada abad ke-18, ada ilmuwan yang bernama Davy dan Priestley. Pada abad ke-18, seorang ilmuwan Inggris yang bernama lengkap, yaitu Humphrey Davy, yang menemukan kegunaan dari nitrous oxide, atau yang disebut juga dengan gas tertawa. Jadi, nitrous oxide itu biasa disebut juga dengan gas tertawa. Beliau sendiri melanjutkan penyelidikan ini pada tahun 1810, dan kemudian dia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang akan bertanggung jawab. Lavoisier tadi menyatakan bahwa hanya oksigen yang akan bertanggung jawab atas keasaman. Namun, pada teori Davy di sini, dia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman. Karena selain oksigen, banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. Kemudian Davy mengusulkan bahwa senyawa hidrogen tersebut memberikan sifat asam. Dan pada waktu yang sama, seorang ilmuwan Joseph Priestley juga membuat penemuan yang sama. Selanjutnya masih pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1840-an, seorang ilmuwan bernama Justus Freiherr von Liebig, yang merupakan salah satu ahli kimia besar di Jerman, yang mana beliau mendirikan agrokimia, dan saat itu beliau memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen dan dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Kemudian teori ini adalah teori yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum Svante Arrhenius. Jadi beliau mengungkapkan teori tersebut bahwa asam mengandung atom hidrogen dan dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam.
Teori ini bertahan selama 50 tahun sebelum datangnya ilmuwan yang bernama Svante Arrhenius. Nah, memasuki teori Arrhenius, yaitu pada tahun 1859 sampai 1927, Arrhenius ini seorang ilmuwan kimia yang bernama lengkap August Arrhenius. Beliau adalah ilmuwan yang sangat jenius, yang kemudian disalahpahami oleh orang-orang. Karena pada saat itu dia mengusulkan dalam tesis doktornya bahwasanya asam, basa, dan garam dapat terpecah menjadi ion positif ataupun ion negatif ketika dilarutkan di dalam air. Nah, namun teorinya ini dia tidak diterima. Teori yang dia usulkan di dalam tesisnya tidak diterima. Dan setelah dia dicela bertahun-tahun, kemudian pada tahun 1903, teori yang disebutkan dalam tesisnya terbukti benar. Jadi jaraknya teori dia terbukti benar itu sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun ketika dia tidak diterima pendapatnya oleh orang-orang. Kemudian 20 tahun yang akan datang baru teori tersebut terbukti benar. Dan kemudian dia mendapatkan hadiah Nobel. Selanjutnya, sebelum saya masuki teori asam basa Bell's theory, dalam Arrhenius di sini menyebutkan definisinya, yaitu asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen, dan basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau amin. Kation hidrogen itu maksudnya H+. Nah, di sini ada contoh HCl. Mohon maaf tidak saya tulis karena saya sepertinya tidak bisa menggunakan papan tulis di dalam layar. HCl, ada senyawa HCl yang mana ketika HCl tersebut dipisah ataupun dilihat asam basanya, maka HCl tersebut akan memisah bentuk ion positif dan ion negatif. Karena di dalam asam itu juga mengandung ion positif dan ion negatif, yang mana terpecah menjadi H+ dan Cl-. Yang mana H+ yaitu sebagai ion positif dan Cl adalah ion negatif. Kemudian, selanjutnya adalah basa. Basa, menurut definisi Arrhenius, adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau amin. Seperti contoh pada senyawa NaOH, yang mana NaOH tersebut menghasilkan Na+, dan tersusun dari Na+ dan OH-. NaOH sendiri bermuatan ion positif dan OH- sendiri bermuatan ion negatif. Nah, asam dan basa bereaksi dalam reaksi netralisasi yang mana membentuk air, kemudian H+ bereaksi yang mana ketika H+ bereaksi dengan OH-, maka dia membentuk H2O. Mungkin singkatnya seperti ini. Jika asam dan basa direaksikan dalam reaksi netralisasi, maka akan membentuk senyawa H2O atau air. Yang mana ketika H+ direaksikan dengan OH-, maka nantinya akan membentuk H2O atau hidrogen yang biasa kita kenal dengan air. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita memasuki abad Bronsted theory. Asam basa Bronsted theory. Seorang ilmuwan dari Denmark bernama Johannes Nicolaas Bronsted dan seorang ilmuwan berasal dari Inggris bernama Thomas Martin Lowry terinspirasi dari karya Arrhenius untuk memperluas teori asam basa saat itu pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwasanya dalam model asam basa Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Nah, jadi Bronsted theory ini meneliti atau menelusuri bahwasanya asam di dalam asam dan basa terdapat senyawa kovalen seperti itu. Yang mana di dalam model asam basa Arrhenius hal tersebut tidak disebutkan. Selanjutnya yaitu pada tahun 1875
sampai 1946. Seorang ilmuwan asal Amerika bernama Gilbert Newton Lewis yang menyempurnakan teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Nah, Lewis ini adalah teori asam basa yang sangat modern yang sudah kita kenal pada saat ini, yang kita pelajari pada saat ini. Karya besar Lewis saat itu yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dan dalam model Lewis, asam disebutkan adalah suatu zat yang memiliki kulit elektron valensi, yang mana pada kulit elektron valensi tersebut tidak lengkap, sehingga pada kulit tersebut menerima pasangan elektron bebas atau yang biasa disingkat dengan PEB. Dan kemudian menurut Lewis, basa adalah zat yang memiliki pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan. Singkatnya yaitu menurut definisi Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron bebas atau PEB. Sedangkan basa adalah donor PEB atau donor pasangan elektron bebas. Jadi asam yang menerima pasangan elektron bebas dan basa yang memberikan pasangan elektron bebas pada asam, seperti itu. Oke, terima kasih telah melihat video saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila mungkin dalam video-video saya masih terdapat banyak kesalahan, baik dalam ketika penyampaian materi ataupun saat pengetikan ataupun kesalahan dalam pengetikan PowerPoint yang ada di dalam video saya, ataupun salah pengucapan ketika saya mengucapkan suatu kalimat. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi orang yang melihat video saya, bagi Anda yang melihat video saya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila terjadi kesalahan, karena saya sendiri juga sebagai pelajar dan mahasiswa yang masih mempelajari hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.